warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga sehingga kita bisa merasakan nikmat jasmani dan rohani. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita semua selaku umatnya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Wahyuningsih, usia saya 19 tahun, saya berasal dari Jakarta, dan saya merupakan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya terpilih menjadi Duta Bahasa Indonesia tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa bahasa sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki berbagai kebudayaan, termasuk beraneka ragam bahasa dari setiap daerah. Bahasa daerah tentu tidak boleh mengisi ruang publik. Jika bahasa daerah mengisi ruang publik, lalu bagaimana dengan rakyat Indonesia yang tidak berasal dari daerah tersebut? Mereka tidak akan mengerti bahasa daerah tersebut. Maka dari itu, bangsa Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa yang menghubungkan rakyat Indonesia dalam berkomunikasi, terlebih di ruang publik. Dengan digunakannya bahasa Indonesia di ruang publik, masyarakat Indonesia dari provinsi atau desa manapun di Indonesia dapat memahami ungkapan yang ditulis dalam bahasa Indonesia tersebut. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara harus diutamakan, karena hal itu merupakan amanat undang-undang. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik diatur dalam pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Namun, semakin hari, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik mulai tergeser oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Bahkan yang lebih memprihatinkan, banyaknya pemakaian bahasa Indonesia yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kaidah maupun aturan bahasa Indonesia. Maka dapat dikatakan mutu pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik masih rendah. Ruang publik kita sedang tidak sehat. Penggunaan bahasa asing, terlebih bahasa Inggris, sudah menjadi hal yang lumrah, dan bahasa Indonesia mulai tergusur di banyak tempat. Di jalan-jalan kota besar, bahkan kota kecil, terpampang jelas nama-nama gedung, pusat belanja, sarana umum, papan pengumuman, spanduk, dan sebagainya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Maraknya penggunaan bahasa Inggris di ruang publik membuat seolah-olah bahasa Indonesia sudah tidak dipedulikan lagi oleh rakyatnya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan mulai terabaikan, seolah-olah tak berlaku atau mungkin tak diketahui. Mari kita ingat-ingat beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta. Nama-nama dari pusat perbelanjaan didominasi oleh bahasa Inggris. Misalnya Senayan City, Pejanten Village, dan Grand Indonesia. Bahasa Indonesia seperti diremehkan di negeri sendiri. Nilai jual bahasa Indonesia kalah dengan bahasa Inggris. Rakyat Indonesia seakan-akan tidak percaya diri ketika menggunakan bahasa Indonesia. Seringkali kita temui papan pengumuman yang menggunakan bahasa asing. Misalnya rest area yang harusnya ditulis menggunakan bahasa Indonesia, yaitu tempat istirahat. Atau di tempat rekreasi seperti swimming pool yang seharusnya ditulis kolam renang. Mungkin maksud dari papan pengumuman yang menggunakan bahasa asing adalah agar para wisatawan asing dapat memahami apa yang ditulis. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak memahami bahasa asing tersebut? Kita tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia di segala kondisi. Jika ingin menambahkan bahasa asing di bawah bahasa Indonesia, tentu dibolehkan. Misalnya tulisan rest area di bawah tulisan tempat istirahat. Maka dengan demikian, kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik.
Selain maraknya penggunaan bahasa Inggris di ruang publik, penggunaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang salah juga cukup memprihatinkan. Beberapa papan pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia tidak memperhatikan ejaan yang benar dan tidak sesuai dengan kaidah dan aturan bahasa Indonesia. Menguasai bahasa asing di zaman modern ini memang penting, karena dengan menguasai bahasa asing kita dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam aspek ekonomi, menguasai bahasa asing juga penting untuk keperluan diplomasi, dan juga menguasai bahasa asing dapat memudahkan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Namun, bukan berarti kita melupakan bahasa Indonesia, terutama di ruang publik. Jika penggunaan bahasa asing di ruang publik terus berlanjut, maka masa depan bangsa ini terancam. Bagaimana bisa rakyatnya sendiri yang menghancurkan bahasa Indonesia? Menggunakan bahasa asing di ruang publik tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Bahasa Indonesia akan tergeser oleh bahasa asing. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia akan rusak. Sikap nasionalisme rakyat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa, akan menipis. Seperti yang sudah terjadi saat ini, para generasi muda mulai acuh terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Bahkan mereka seolah tidak mau tahu terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Rasa bangga dalam berbahasa Indonesia akan memudar. Karena mereka menganggap bahwa bahasa asing lebih tinggi derajatnya daripada bahasa Indonesia. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan kewajiban bagi masyarakat Indonesia, dan kebijakan penertiban penggunaan bahasa Indonesia di tempat dan layanan umum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat dapat kembali menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik dan tidak menggunakan bahasa asing. Untuk mendukung undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah, saya sebagai Duta Bahasa Indonesia 2021 mengadakan program bernama Budaya Bahasa. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk sosialisasi dan lomba yang menggunakan media poster, di mana masyarakat akan mendapatkan sosialisasi betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Dan juga akan diadakan lomba setiap bulannya untuk membuat poster berisi ajakan untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Lalu pemenangnya akan mendapatkan hadiah dan posternya akan ditempel di beberapa ruang publik yang sering dilewati masyarakat Indonesia. Dengan begitu diharapkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik akan meningkat dan tidak tergeser oleh bahasa asing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu berbahasa Indonesia. Tunjukkan pada dunia bahwa saya bangga berbahasa Indonesia. Terima kasih.